Halo, assalamualaikum. Di video kali ini Teteh mau melanjutkan cerita tentang sang Kuryang ya teman-teman. Prabu Galuga membawa Dayang Sumbi ke istana, lalu menjadikannya anak ya teman-teman. Dan setelah 17 tahun kemudian, gadis cantik itu telah tumbuh menjadi dara cantik jelita. Kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran, namun Nyi Dayang Sumbi selalu menolaknya. Sang Prabu menjadi marah sekali. "Sumbi, hanya ada dua pilihan bagimu. Mau menikah atau kuasingkan kau ke tepi hutan." Karena gadis itu tetap tidak mau menikah, maka dia diasingkan di tepi hutan. Ia dibuatkan dangau di tepi hutan. Temannya sehari-hari hanya seekor anjing bernama Si Tumang, anjing jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari adalah menenun kain. Dan pada suatu hari ketika sedang menenun, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau. Ia merasa malas untuk turun ke bawah, maka ia mengucapkan kata-kata, "Siapa yang mau mengambilkan tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka, Si Tumang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya anjing ini mendengar perkataan Nyi Dayang Sumbi. Bukan main terkejutnya Nyi Dayang Sumbi melihat siapa yang naik ke pondok membawa tongkat. Dayang Sumbi hendak menolak kenyataan yang ada. Namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. "Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari. Bidadari pantang mengikat menjilat ludah. Lagi pula Si Tumang memang jodohmu. Sesungguhnya anjing itu adalah jelmaan dewa." Dengan terpaksa Dayang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing, walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari-hari berlalu. Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu dia asuh dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sang Kuryang. Tak terasa 7 tahun berlalu. Sang Kuryang kecil sudah pandai berburu binatang bersama Si Tumang. Sang Kuryang tak pernah tahu, tak pernah menyadari kalau Si Tumang adalah ayahnya. Sebab Dayang Sumbi tidak pernah bercerita siapa sesungguhnya Si Tumang itu. Pada suatu hari, Sang Kuryang berburu ke hutan bersama Si Tumang. Namun sudah sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Suatu ketika Sang Kuryang melihat babi hutan besar. Ia mencabut anak panah, membidik tepat ke arah babi hutan. Namun sebelum anak panah itu dilepas, si babi hutan keburu lari, menyelinap dalam semak belukar. Tumang diperintah mengejar, namun tidak mau. Sang Kuryang jadi marah. Kini ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah Si Tumang. Tembakan anak panahnya tepat mengenai perut Si Tumang. Si Tumang menjerit keras, kemudian tubuhnya ambruk ke tanah. Sang Kuryang menyembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian daging yang paling enak dan hatinya. Daging dan hati anjing itu dibungkus dan dibawanya pulang. Hati dan daging itu akan dimasak dengan lezat oleh Nyi Dayang Sumbi dan dimakan bersama-sama dengan Sang Kuryang. Selesai makan, Dayang Sumbi mencari Si Tumang. "Sang Kuryang, kemana Si Tumang?" Sang Kuryang pun menjawab,
Bu, anjing itu sudah kusuruh menyerang babi hutan, malah diam saja. Akhirnya dialah yang kupanah dan kuambil daging dan hatinya." "Apa?" pekik Dayang Sumbi kaget. Sepasang mata Nyi Dayang Sumbi marah menyala, pertanda marah. Ia mengambil benda sekenanya dan dipukul anaknya itu dengan entong. Sang Kuryang menjerit kesakitan. Ia diusir dari rumah ibunya karena dia tega berbuat sekejam itu. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sang Kuryang berlari tak tentu arah. Sang Kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumah. Ia mengembara tak tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang petapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian petapa itu diwariskan kepada Sang Kuryang. 12 tahun kemudian ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Setelah selesai masa bergurunya, ia pergi mengembara. Dalam pengembaraannya ia sering beradu kesaktian dengan pendekar lainnya. Apabila dia kalah dalam satu pertarungan, maka tak segan-segan ia berguru kepada orang yang mengalahkannya, sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi. Pada suatu ketika, pada petualangannya ia berkelahi dengan Raja Jin, mengalahkan Raja Jin tersebut, sehingga tunduk takluk dan bersedia diperintah apa saja oleh Sang Kuryang. Raja Jin berjanji, "Suatu ketika saya akan membantu Tuan." "Bagaimana caraku memanggilmu?" tanya Sang Kuryang. "Sebut nama hamba dan hentakkan kaki Tuan 3 kali ke bumi, maka hamba akan datang bersama pasukan hamba." "Baiklah kalau begitu." Ia terus mengembara di pinggir sebuah hutan, dan ia bertemu seorang gadis cantik. Keduanya berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu ketika, mereka sedang bercengkrama. Si gadis mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab kejadian luka itu. Sang Kuryang menceritakan apa adanya. "Kalau begitu, kau adalah Sang Kuryang, anakku sendiri," pekik gadis itu. Yang tak lain adalah Dayang Sumbi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. "Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau menjadi istrinya. Dayang Sumbi meminta dibuatkan telaga perahu di puncak gunung. Harus selesai dalam waktu semalam. Sang Kuryang menyanggupi. Dibantu para jin, ia membuat telaga, namun Dayang Sumbi membuat muslihat. Tengah malam ia membunyikan lesung hingga ayam berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah hampir pagi. Mereka menghentikan pekerjaannya, membuat telaga yang belum selesai. Sang Kuryang pun marah. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika terlungkup ke bumi, maka berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. "Aku tidak peduli
apapun yang terjadi kau harus menjadi istriku. Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri, pekik Dayang Sumbi, sembari berlari menjauh. Sang Kuryang datang mengejar. Biar, tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi pun lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon, Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan, dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Sementara itu, perahu yang ditendang Sang Kuryang lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang besar. Gunung itu hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu. Seperti itu ya teman-teman, cerita tentang Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu. Semoga teman-teman terhibur. Punten pisan teteh bawain ceritanya agak-agak sedikit balelol ya, atau masih belajar teman-teman. Harap dimaklumi, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah support teteh sampai saat ini. Semoga channel YouTube teteh makin berkembang, dan teteh doain supaya teman-teman juga yang lagi ngerintis kayak teteh tetap semangat dan buat konten positif gitu ya teman-teman. Pokoknya saling mendukung dan saling mendoakan gitu ya. Sampai di sini dulu ceritanya. Mungkin Rabu nanti teteh akan bawakan cerita-cerita yang baru ya teman-teman. Jika teman-teman mau teteh bawain cerita dari daerah mana, boleh komen di bawah ya. Pokoknya mah sekali deui hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.